Baik, mari kita mulai pembelajaran mekanika kekuatan material. Sebagai informasi, nanti akan ada dua jenis video. Pertama adalah video materi, salah satunya adalah ini. Dan juga nanti akan ada video pembahasan soal-soal. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Saya ingin memulai dari peran mekanika kekuatan material. Mekanika kekuatan material ini merupakan mata kuliah lanjutan langsung dari mata kuliah sebelumnya, yaitu mekanika statika. Sehingga di sini saya akan memberikan beberapa gambar yang mana masih berhubungan dengan mata kuliah mekanika statika. Pertama, di sini ada tali baja yang sedang digunakan untuk mengangkat suatu beban. Di sini ada pertanyaan, berapakah diameter tali baja yang dibutuhkan agar bisa mengangkat beban tersebut tanpa terjadinya kegagalan, atau dalam hal ini, contohlah putus. Simpan dulu pertanyaannya. Kemudian gambar yang kedua, ada gambar kren yang sedang mengangkat beban. Dan di kren ini ada salah satu komponennya, yaitu batang horizontal di bagian atas yang diberi nama girder. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan agar girder tersebut mampu mengangkat beban tanpa terjadinya kegagalan, seperti misalnya batang ini patah ataupun melengkung. Kemudian ada gambar yang ketiga. Di sini ada mekanisme motor puli beserta dengan porosnya. Pertanyaannya adalah, berapa dimensi poros yang dibutuhkan agar dapat meneruskan torsi tanpa terjadinya kegagalan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang perlu dijawab, yang mana sebagian jawabannya itu sudah ada di mata kuliah sebelumnya, yaitu mekanika statika, di mana langkah awalnya adalah dengan menentukan gaya-gaya yang bekerja pada ketiga benda di gambar tersebut. Nah, kemudian untuk melanjutkan jawaban itu, maka hal yang perlu diketahui selanjutnya yaitu adalah mengetahui tegangan yang terjadi di ketiga benda di gambar-gambar tersebut. Sehingga nantinya dapat menentukan material yang dibutuhkannya jenis apa, dan juga perlu dimensi seberapa besar, yang mana material dan dimensi itu akan punya kekuatan, dalam tanda kutip, untuk menahan tegangan-tegangan yang terjadi pada benda-benda di tiga gambar tersebut. Sehingga jika dikelompokkan, di mekanika statika sudah dibahas mengenai cara menjabarkan beban atau gaya-gaya yang bekerja, mulai dari beban luarnya, kemudian termasuk gaya tumpuan dan juga gaya dalam. Nah, untuk di mata kuliah ini, mekanika kekuatan material, maka akan dibahas selanjutannya, yaitu mendefinisikan pengaruh-pengaruh dari gaya-gaya yang terjadi yang sudah dijabarkan di mekanika statika, yaitu dalam hal ini adalah tegangan dan deformasi. Atau dalam kata lain, tegangan dan deformasi ini merupakan pengaruh langsung dari gaya-gaya yang terjadi. Sehingga kalau mau dibuat lebih ringkasnya lagi, ada kelompok beban luar yang sudah dipelajari di mekanika statika, di mana beban luar ini akan menghasilkan gaya dalam sebagai respon dari beban luar. Kemudian lanjutannya adalah dari gaya dalam bisa dihitung tegangan yang terjadi. Kemudian dari tegangan yang terjadi juga ada hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu deformasi. Nanti tegangan dan deformasi itu apa akan dijelaskan selanjutnya. Dan tegangan dan deformasi ini adalah bahasan utama di mata kuliah kali ini, mekanika kekuatan material. Sebagai pengingat, kita coba bahas satu persatu dulu beban luar. Jadi beban luar ini merupakan gaya ataupun beban lainnya yang dikenakan pada benda dari
eksternal atau dari luar. Dan dikelompokkan ada beberapa jenis pembebanan. Pertama ada beban aksial, yaitu beban yang bekerja sejajar dengan sumbu benda. Sebagai ilustrasi, di sini ada gaya F yang arahnya bekerja ke kanan, berada pada atau bekerja pada sumbu bendanya. Kemudian juga ada namanya beban lateral, di mana beban yang bekerja ini arahnya tegak lurus dengan sumbu benda. Ilustrasinya seperti ini, bahwa gayanya arahnya dari atas menuju ke bawah, tegak lurus terhadap sumbu bendanya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya beban torsi, di mana merupakan beban yang bekerja memutar benda terhadap sumbunya. Sebagai ilustrasi adalah seperti ini. Ada beban torsi di ujung sebelah kanan yang mana memutar benda tersebut. Ini dari sisi beban luar. Kemudian dari gaya dalam sendiri merupakan gaya yang bekerja di dalam suatu benda sebagai respons terhadap beban luar yang tadi, yang mana dikenakan pada benda tersebut. Di sini gaya dalam ada beberapa jenisnya. Pertama ada gaya dalam akibat pembebanan aksial ya, karena gaya F ini bekerja pada sumbu benda. Gaya dalam ini bisa dilihat jika dipotong dalam salah satu atau pada salah satu posisi atau bagian yang ingin ditinjau, sehingga akan muncul gaya dalam namanya gaya normal atau dilambangkan dengan N. Jadi gaya normal itu adalah gaya yang bekerja tegak lurus penampang potong sebagai respon dari beban aksial. Kalau sudah dilihat materi mekanika statika, ini hanya sekedar pengulangan. Kemudian yang kedua ada gaya dalam akibat beban lateral, sama jika dipotong di salah satu bagian, misalnya di bagian AA, maka akan muncul gaya dalam yaitu V dan juga M. V ini adalah gaya geser ya, yang mana merupakan gaya yang bekerja sejajar dengan penampang potong sebagai respon dari beban lateral tadi. Kemudian juga akan muncul momen bengkok, simbolnya M, merupakan momen yang bekerja pada potongan tadi sebagai respon dari beban lateralnya. Kemudian yang terakhir di sini ada pembebanan torsi, yang mana jika dipotong di salah satu bagiannya akan memunculkan yang namanya torsi internal. Torsi internal ini merupakan torsi yang bekerja pada potongan sebagaimana respon atau sebagai respon dari beban torsi yang dikenakan padanya. Nah, ini adalah beberapa jenis gaya dalam yang mana merupakan, balik lagi ya, respon dari mana beban luar yang dikerjakan atau yang dikenakan pada benda tersebut. Kemudian masuk ke yang pembahasan barunya di mata kuliah ini, ada yang namanya konsep tegangan atau stres dalam bahasa Inggris. Nah, tegangan ini merupakan atau menyatakan intensitas gaya dalam yang bekerja pada suatu luasan penampang. Jadi masing-masing gaya dalam tadi yang mana merupakan respon dari beban luar itu akan memunculkan tegangan. Di antaranya sebagai berikut. Dari gaya dalam gaya normal, maka akan memunculkan tegangan normal. Kalau di gambar tadi, yang tali baja itu, kemudian dari pembebanan lateral, tadi akan memunculkan gaya geser, yang mana memunculkan tegangan geser, dan juga tadi gaya atau pembebanan lateral juga memunculkan momen bengkok, sehingga menghasilkan tegangan bengkok. Contohnya yaitu girder yang tadi. Girder ini mengalami tegangan geser sekaligus juga tegangan bengkok karena mengalami pembebanan lateral. Kemudian yang terakhir, tadi pembebanan torsi memunculkan gaya dalam yaitu dalam bentuk torsi internal sehingga menghasilkan tegangan yang namanya tegangan puntir. Tegangan puntir inilah yang diterima atau ditahan oleh poros pada mekanisme ini. Kemudian terakhir, bahasan barunya adalah deformasi. Deformasi ini merupakan perubahan bentuk dan juga ukuran suatu benda akibat dari beban luar ya yang bekerja padanya.
Di sini ada beberapa jenis deformasi, yaitu displacement akibat beban aksial, kemudian sudut geser akibat beban lateral, defleksi juga akibat dari beban lateral, dan juga sudut puntiran merupakan akibat dari beban torsi. Sehingga kalau dirangkum, maka keempat bahasan tadi, beban luar, gaya dalam, tegangan, dan deformasi, ini akan beruntut ke bawah, dimulai dari beban aksial, memunculkan gaya dalamnya adalah gaya normal, kemudian tegangannya tegangan normal, dan menyebabkan deformasi yaitu displacement. Kemudian jika ada beban lateral, akan menimbulkan gaya dalamnya adalah gaya geser, kemudian tegangan geser, dan deformasinya ada sudut geser. Dan beban lateral yang lain juga menyebabkan gaya dalamnya adalah momen bengkok, nanti tegangannya tegangan bengkok, dan deformasinya itu adalah defleksi. Terakhir, beban torsi itu menyebabkan gaya dalamnya adalah torsi internal, nanti tegangannya disebut dengan tegangan puntir, dan deformasinya yaitu sudut puntiran. Nah, dua baris di atas, yaitu beban luar dan gaya dalam, itu sudah dipelajari di mekanika statika, maka bahasan di mata kuliah kali ini, mekanika kekuatan material, adalah berfokus pada tegangan dan deformasi. Jadi dua bahasan inilah yang akan dibahas ke depan.